hari ini Ibu Maria akan ditemani Bapak Ibu Guru semua untuk menemani anak-anak semua chapel pagi hari ini. Oke, untuk itu kita tanpa berlama-lama Ibu Maria ajak semuanya untuk sikap berdoa. Duduk yang manis. Duduk. Kita angkat satu lagu pujian untuk menandakan kesiapan kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan Bapa ku datang padamu. Semuanya sikap berdoa ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita nyanyikan satu kali lagi, musiknya lebih pelan lagi ya Ibu. Semua sikap berdoa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semua sikap berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami hari ini boleh beribadah bersama kembali. Tuhan, walaupun kami melihatnya dari YouTube, kami percaya Tuhan hadir di hati kami masing-masing. Tenangkan kami Tuhan, supaya kami mengikuti chapel ini dengan serius sampai akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Oke anak-anak, hari ini Pak Jandi akan cerita yang seru banget nih. Tapi untuk itu kita mau panaskan lagi nih anak-anak. Harus semangat dong semua anak-anak yang di rumah. Ibu Maria ajak buat berdiri. Kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Semua berdiri, ikuti Ibu Maria kanan atau ke kiri ya. Ibu, musik. Kita ke kanan dulu, oke? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus, tahan serta Yesus selamanya balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kencangkan lagi Ibu, lebih cepat ya. Jalan serta Yesus balik, jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus
kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siap? Oke, Ibu Maria yakin anak-anak semuanya siap untuk duduk yang manis. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama firman Tuhan ku dengar dengan sikap berdoa. Lebih lambat ya. Ayo semua sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita persilakan Pak Jendi untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Hai, shalom anak-anak. Demikian tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami masih dapat bangun dan boleh saat ini kami berkumpul untuk memuji dan juga merenungkan sabda-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengurapi kami, memberkati kami, biarlah firman-Mu boleh sangat bermanfaat dalam kehidupan kami. Ini doa dan sembahyang kami, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Oke, amin anak-anak. Pagi hari ini firman Tuhan akan dibacakan oleh teman-teman kita, yaitu ada Noella, ada Faith, dan juga ada Gilbert. Oke, silahkan dibacakan firman Tuhannya. Kita akan membaca dari Zefanya pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Zefanya 1 ayat 4 sampai 6. Di bawah perikop penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan mengancungkan tanganku terhadap Yehuda
dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom, serta mereka yang berbalik dari Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menyanyikan petunjuknya. Demikian firman Tuhan. Zefanya 2 ayat 1-3 di bawah perikop. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti semen tertiup, sebelum datang ke atas murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Oke, demikian firman Tuhan yang telah dibacakan oleh teman-teman kita. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kira-kira menurut anak-anak apa ya yang menyebabkan atau melatar belakangi firman Tuhan ini ya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa ya firman Tuhan ini sangat diperlukan? Nah, ternyata Tuhan Yesus ingin mengajar bangsa Israel. Jadi firman Tuhan ini bertujuan untuk menegur bangsa Israel yang pada waktu itu bangsa Israel menyembah berhala. Itu yang pertama, menyembah berhala. Yang kedua adalah menyembah berhala, contohnya adalah mereka menyembah pohon, mereka menyembah patung dan sebagainya. Yang kedua, ini yang sesuai dengan topik atau perenungan atau judul pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu bangsa Israel tidak melakukan kebenaran sesuai dengan pengajaran Allah. Jadi bangsa Israel itu tidak melakukan kebenaran sesuai dengan pengajaran Allah, yaitu beribadah, berdoa, dan juga membaca firman Tuhan. Tapi kira-kira apa ya kebenaran itu? Nah, ini nih yang mau Pak Jendi sampaikan kepada teman-teman di pagi hari ini, yaitu kebenaran adalah apa yang dikatakan, yang keluar dari mulut nih ya, apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu adalah kebenaran. Sekali lagi Mr. Jendi katakan, kebenaran adalah apa yang dikatakan, yang keluar dari mulut sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, kalau gitu contohnya apa ya tindakan melakukan kebenaran? Ada yang bisa kasih tahu? Iya, benar sekali. Contohnya adalah tidak berbohong. Iya, penting sekali ya, tidak berbohong. Contohnya adalah waktu jimit misalnya. Mister izin mau minum air. Nah, izinnya minum air. Terus tahu-taunya apa yang dilakukan? Bermain game misalnya, atau asik bercerita dengan teman di sampingnya. Padahal tadi izinnya adalah mau minum. Nah, ini adalah contoh-contoh sederhana melanggar atau contoh tidak melakukan kebenaran. Ada lagi nggak ya kira-kira contoh yang lain? Ada, contohnya misalnya berpura-pura membuang sampah, katanya lagi jimit. Izin mister atau izin bapak ibu guru mau membuang sampah. Tahu-taunya apa?
pergi ke kamar tidur misalnya. Tunggu udah selesai jimit baru, udah mau dekat-dekat selesai jimit baru bergabung lagi. Nah, ini adalah contoh sederhana teman-teman berusaha untuk melanggar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan kesalahan seperti itu, berarti teman-teman berusaha untuk apa? Melawan kehendak Allah, melawan Tuhan Yesus. Dan apakah melawan Tuhan Yesus itu baik? Ya, tidak baik ya teman-teman. Sangat tidak baik kita melawan Tuhan Yesus. Ya, sangat tidak baik ya. Terus contoh tokoh. Nah, kira-kira ada tokoh Alkitab enggak yang mengajarkan tentang kebenaran? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Banyak ya, tetapi salah satu teladan di dalam Alkitab yang selalu mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebenaran adalah siapa? Tuhan Yesus. Iya, benar sekali. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik. Kalau Tuhan sudah mengajarkan hal yang baik, apakah kita sebagai anak-anak yang diajarkan tidak melakukannya? Tentunya tidak ya, kita harus melakukan sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Tuhan. Nah, itu adalah salah satu contoh di dalam Alkitab, tokoh Alkitab. Nah, kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari ada nggak contoh orang yang melakukan kebenaran? Ada. Contohnya adalah siapa? Papa dan Mama. Iya benar, Papa Mama. Kalau Papa Mama selalu meneladankan hal-hal yang baik. Misalnya apa hal-hal yang baik? Tidak melakukan kebohongan misalnya. Maka anak-anak juga harus mengikuti teladan yang diberikan oleh ayah dan ibu. Ya, ayah dan papa dan mama. Jangan papa dan mamanya bilang gini, ayo Mister siapa misalnya, Noella misalnya, Miss Noella, ayo belajar mengerjakan tugas. Dibilang iya mama papa saya mengerjakan tugas. Tahu-taunya bukan mengerjakan tugas tapi apa? Nonton YouTube misalnya. Apakah nonton YouTube dilarang? Tidak juga, tetapi selesaikan dulu apa yang sudah dijanjikan. Kan firman Tuhannya bilang apa? Melakukan kebenaran ya. Kebenaran itu adalah apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau mamanya bilang atau papanya bilang, ayo anak kerjakan tugas dulu ya. Terus Noella bilang, iya mama saya mengerjakan tugas. Berarti itu melakukan kebenaran melalui perkataan. Sudah ya. Terus tiba-tiba waktu bilang mengerjakan tugas, tahu-taunya bermain game atau misalnya nonton YouTube atau misalnya bercerita dengan teman. Berarti itu dinamakan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan itu adalah tindakan apa? Melakukan tidak benar. Melakukan tidak benar ya. Nah, kira-kira selain orang tua ada lagi enggak? Ada, yaitu Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru juga selalu mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Nah, jangan lupa ya, ada Papa Mama, ada juga Bapak Ibu Guru yang selalu mengajari anak-anak untuk selalu setia melakukan kebenaran sesuai dengan teladan Kristus, teladan Tuhan Yesus. Oke, sekarang saya sudah paham bagaimana melakukan kebenaran. Atau mungkin ada yang bilang gini, tapi saya pengen yang lain lagi. Kira-kira ada yang lain lagi nggak? Kita bisa belajar dari apa lagi? Ada lagi ya. Yang contohnya adalah kita belajar kebenaran dari apa ini? Alkitab. Nah, benar sekali, kita bisa belajar kebenaran dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Kalau membaca dan merenungkan artinya teman-teman membuka Alkitab, membaca, dan juga teman-teman melakukannya sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan. Yang kedua apalagi? Membaca Alkitab dan juga rajin beribadah atau bersekolah minggu. Itu juga penting. Sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya membaca Alkitab saja, tetapi juga kita bisa menemukan kebenaran, yaitu ketika kita bersekolah minggu, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, dan kita sharing atau kita belajar firman Tuhan bersama-sama di sekolah minggu. Ada lagi nggak contoh yang lain? Ada, misalnya rajin saat teduh, rajin berdoa. Itu juga adalah contoh melakukan contoh kita belajar tentang kebenaran. Ada lagi nggak? Nah, ini nih yang selalu kita lakukan di sekolah kasih Yobel, yaitu kita melakukan apa? Chapel dan devosi. Kita selalu ada chapel dan juga devosi, dan di situ teman-teman bisa belajar firman Tuhan, bisa berdoa, dan tentunya mendapatkan pengajaran terkait kebenaran. Nah, itu yang mau Mr. Jendi sampaikan di pagi hari ini. Jangan lupa ya, pagi hari ini kita belajar tentang kebenaran. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau yang dikatakan kebenaran, apakah boleh melakukan kebohongan? Tidak boleh, tidak boleh ya, karena itu sangat-sangat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau dimarahin seperti bangsa Israel. Tuhan marah karena mereka udah diajarin loh sama Tuhan melakukan kebenaran, berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tahu-taunya apa? Mereka malah menyembah patung. Nah, itu adalah contoh tidak melakukan kebenaran, tidak disiplin, tidak melakukan kebenaran. Dan saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan di sekolah kasih Yobel, TK dan SD tidak mau seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, tapi mau melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih mau mengajari kita melalui firman-Nya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang telah dibaca, direnungkan harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat luar biasa hari ini mengajari kami anak-anak-Mu, mengajari kami siswa-siswi dari TK sampai SD untuk melakukan kebenaran sesuai dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Mari Tuhan urapi kami, biarlah firman-Mu boleh terus menjadi pelita dalam kehidupan kami. Ini doa dan sembahyang kami di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Jendi atas firman-Nya. Itu ya anak-anak, jadi kita semua, Bapak Ibu guru yang di sini, anak-anak semua yang di rumah, Papa Mama semua yang mendengarkan, kita harus selalu melakukan kebenaran. Ya, nggak boleh bohong. Bohong itu Tuhan tidak suka. Nggak boleh melawan mama dan papa juga. Ya, setiap hari, setiap apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Oke? Kita mau aminkan firman Tuhan hari ini. Kita nyanyikan lagu Aku Jalan Kebenaran dan Jalan Kehidupan. Musik! Ikuti gerakan Ibu Maria ya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus namanya. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran
sekali sudah menyelesaikan chapel hari ini dengan tenang dan tertib. Good job. Sekarang kita akan menutup ibadah chapel kita hari ini. Sedih. Tapi nggak apa-apa karena kita akan ketemu lagi di ibadah chapel berikutnya. Untuk itu, Ibu Maria dan Bapak Ibu Guru semua ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa. Bye-bye. Guys.